salah satu aplikasi Canvas Salesman ya, yang dapat dipakai untuk mengontrol kunjungan salesman Canvas maupun non Canvas. Jadi menu-menunya ada menu home dan ini tampilannya. Kemudian di sini ada info yang wajib dibaca ya. Bisa logout juga. Kemudian ada menu kawasan. Jadi kawasan ini beratnya area pemasaran ya. Lalu ada pelanggan. Nah, pelanggan ini di sini kita ada input 3. Jadi nanti pelanggan ini akan dimasukkan ke dalam kawasan. Jadi ada kawasan A, kawasan B ya. Kemudian ada stok kanvas. Ini adalah barang yang dibawa oleh salesman. Ya. Ini nantinya akan diisi oleh admin. Ya. Dan ini adalah laporannya. Jadi jika terjadi penjualan, penitipan, ya, reto, tukar, sisanya berapa akan otomatis terupdate. Ya. Untuk melihat detailnya silakan diklik. Ya ini dia. Ya, nanti akan muncul barang-barang yang dijual, direto dan sebagainya ya, dan setoran berapa. Kemudian ada kunjungan kanvas juga. Jadi nanti di sini akan berisi semua kunjungan-kunjungan, jadwal kunjungan, yang check-in, check-out semua akan muncul di sini. Dan selain daripada menu-menu yang ada di bawah ini, juga ada menu yang di atas ya. Jadi seperti ini profil si sales ya. Kemudian ada tadi daftar kawasan, daftar pelanggan hampir sama dengan ini ya. Cuma ini bedanya nih data, kalau yang ini dalam bentuk daftar seperti tabel gitu, seperti tabel. Kalau ini kan enggak, ini dia seperti list. Ya ini juga misalnya pelanggannya, ini seperti list kan. Nah kalau kita lihat di sini dia akan seperti tabel, bisa diurut-urutkan sesuai dengan kolomnya. Oke, kemudian ada lagi cek tagihan piutang. Ini kalau misalnya ada pelunasan ya, penjualan kredit. Kemudian ada kalau ada penitipan, pasti minggu depannya harus ada penyelesaian. Kemudian untuk kunjungan yang non canvas atau sering disebut dengan sales taking order, itu nanti setelah ada order wajib dipantau pengirimannya. Ya, ini yang sistem taking order. Kemudian setelah tadi ini ya, ada kunjungan, kemudian ada penjualan, ada piutang, ada penitipan. Pastinya ada laporan kunjungan, laporan pelunasan piutang, dan penyelesaian piutang. Nah, aplikasi ini juga dilengkapi dengan peta jadwal kunjungan. Jadi nanti akan ada jadwalnya. Yang kita jadwalkan akan muncul peta-petanya ya. Ini belum kita jadwalkan nanti. Kemudian ada posisi peta yang sudah di check-in. Ya, kemudian posisi peta lokasi semua pelanggan. Ya, kalau di sini ini nanti akan muncul ini 3 ya baru ya. Karena kita inputnya kan baru 3 aja yang ini. Oke. Sekarang kita akan mulai dari yang ini. Jadi setiap kali pertama kali sales itu login, maka dia wajib update data dirinya ya. Ganti fotonya, isi ketentuannya. Ini silakan klik edit ya. Kemudian silakan isi nama Anda, alamat ya. Yang ada tanda bintang wajib diisi. Yang nggak ada nggak wajib ya. Kemudian silakan ganti foto Anda ya, lalu save. Udah, ini hanya sekali aja pertama kali pada saat Anda memulai aplikasi. Lalu selanjutnya kita menuju ke kawasan, kita kelompokkan dulu ya. Dari sini juga bisa, dari sini juga boleh kawasan ya. Di sini ada satu kawasan yaitu kalau kita lihat secara detail, kita miringkan ya, yaitu kawasan di Kota Mataram ya, yang ini. Jadi kawasan itu ada harinya, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan keterangannya. Dan juga terdata kelompok pelanggan yang masuk dalam kawasan tersebut. Kita buka satu kawasan baru. Contoh nama kawasannya misalnya Kota Bekasi Raya misalnya ya, ini contoh aja. Kemudian untuk hari apa? Biasanya berkunjung di hari Selasa misalnya. Tapi kalau nggak ada ketentuan, maka Anda boleh memilih bebas. Ya, berarti dia bebas. Ini hanya sebatas informasi aja. Ya. Kemudian silakan diisi ini provinsi apa. Berhubung ini semuanya daerah NTT, maka kita pilih misalnya NTT Barat ya. Kemudian silakan pilih kotanya, misalnya kota Kabupaten Sumbawa ya. Kecamatan misalnya, kalau misalnya di sini nggak muncul, boleh diketik. Misalnya Gumbelang misalnya. Gumbelang ya. Kemudian ini tekan plus saja, dia akan terdaftar. Ya, kita cek
Nah, ini udah terdaftar. Ya. Lalu kelurahan, misalnya kelurahan Kembang ya, ini ketikkan aja kalau nggak ada, biar dia daftar nanti. Desa Kembang misalnya, lalu plus. Ya, udah masuk ya. Nah, kemudian masukkan analisa Anda terkait kawasan ini. Contoh, misalnya banyak minimarket, atau misalnya warung Madura, ya, yang 24 jam. Kemudian kita cek lagi semua, oke, selalu set. Oke, udah muncul satu ya. Harinya bebas, berarti sales nggak ada patokan mau hari apa ke kawasan ini. Nah, kita sudah buat satu. Yang ini tadi satu kawasan ada 3 ya pelanggannya. Sekarang kita akan coba tambahkan, tapi nanti caranya dari sini, pelanggan aja. Ya, kemudian kita pilih ID-nya, kita plus. Ini tadi yang 3 ya. Kita plus dulu, tambah. Kemudian tentukan retail, wholesale atau distributor ya. Nah, lalu pilih kawasan apa, dimasukkan kawasan mana. Misalnya kita mau yang ini, Bekasi Raya. Ya, nanti akan ada satu, berarti kita buat misalnya nama toko hemat misalnya. Ya. Kemudian nama pemilik toko ya. Nanti kita ubah nama tulisannya, nama pemilik toko misalnya Amin. Kemudian nomor WA-nya diawali 628 ya. Untuk mengganti 08-nya ya. Lalu provinsi, kecamatan nggak usah lagi, dia akan ikut dengan ini ID kawasannya ya. Tapi kalau Anda mau ubah juga bisa. Kemudian jalan, misalnya Jalan Merdeka, nomor 5 ya. Deskripsi mengenai warung ini, toko ini. Kalau nggak ada ya nggak wajib isi juga ya. Kemudian silakan ambil foto ke depan toko, silakan diambil. Nah, di sini bisa ambil dari kamera, bisa ambil dari handphone juga, tapi nanti ke depannya kita kunci, wajib ambil dari kamera. Ini saya ambil dari handphone ini, dari gambar galeri ya. Contoh tokonya yang ini ya. Ini. Oke. Nah, tampak dari depannya lebih jelas ya. Lalu aktifkan GPS Anda ya. Jadi kita aktifkan ini lokasi yang ini ya. Lokasi atau GPS wajib on. Oke, udah on ya. Nanti kalau misalnya apa geser sedikit, kalau misalnya dia belum pas, perhatikan titiknya ya. Nah, kalau udah selesai simpan, save. Ya, ini kita back dulu ya. Dia akan ada di sini nanti yang nomor 2 ini. Nah, itu dia. Ya, jadi dia bagian dari Bekasi Raya. Kalau yang ini tadi 3 yang di atas. Oke, jadi kita sudah buat satu kawasan, kita buat pelanggan yang mengelompokkan ke kawasan. Kemudian kita ke stok ya, ini berurut ya. Stok ini sudah diisi oleh admin. Kalau misalnya nanti belum diisi, maka ini tidak akan ada untuk tanggal hari ini. Ya, jadi wajib nanti sebelum mulai kunjungan wajib dicek ya. Oke. Kita mulai melakukan input jadwal ya. Jadi pergi ke kunjungan kanvas, ini plus saja ya. Kemudian misalnya kita mau ini dulu ya, Kota Mataram ya. Toko yang pertama, toko F ya, lalu save. Nah, kemudian tambah lagi, ini hanya jadwal yang akan kita kunjungi nantinya, boleh ditetapkan dulu ya. Pilih yang nomor 2, toko AS ya, ini akan Anda langsung tahu titik pelanggannya di mana. Kemudian plus lagi, misalnya yang ketiga ya, Kota Reza, toko Reza, lalu save lagi. Nah, silakan lakukan ini terus menerus ya. Yang tadi udah habis, kita pilih yang keempat, ini toko hemat ya, kemudian save. Nah, ini masih berupa jadwal, belum check-in. Nah, di sini sudah terjadi optimasi rute ya. Jadi dia sistem ini akan langsung membaca jarak posisi saya yang sekarang ini dengan titik lokasi toko. Dan langsung dia hitung berapa kilometer. Ya, ini 0,04, ini 1,5 langsung diurutkan. Jadi yang terjauh selalu di bawah. Ya, contoh berarti misalnya ya, sudah pasti harusnya kita check innya yang pertama ini. Ini jarak 0,04 km dari saya posisi berdiri ya. Kita mulai check in, tekan ini. Ya, tapi nggak mesti yang ini juga, boleh menatanda ingin masuk yang toko kedua ini boleh juga ya. Tapi secara logisnya wajib dari atas ke bawah. Karena ini yang paling dekat. Oke, kita mulai check in, klik tanda panah masuk ini. Oke, sekarang posisinya lagi check in. Maka semuanya terkunci. Anda nggak bisa check in lagi tempat lain karena ini posisinya check in. Dan Anda nanti wajib isi hasil kunjungan, lalu check out, baru nanti muncul lagi ini. Oke, sekarang cara ngisinya, maka kita edit ini. Ya.
Lalu boleh periksa ya, di sini ada jarak ya, memang pas saya berdiri dekat sini. Nah silakan masukkan foto bukti check-in. Kalau Anda nggak mau masukkan nggak apa-apa, nanti aja kita next ya, next. Next dengan, ini saya preview lagi, next dengan yang di atas juga sama ya, ini hasil kunjungan. Sama juga. Lalu silakan diisi hasilnya apa. Misalnya follow up dulu deh, gampang-gampang aja ya. Follow up. Lalu ada pertanyaan, ada tukar retur atau enggak? Pada saat Anda berkunjung ada nggak barang yang mereka minta tukar? Ya, kalau ada silakan diklik ada seperti ini, maka akan muncul nanti masukkan barang yang diretur. Kalau nggak ada ya pilih tidak ada. Ya, ini tergantung kebijakan. Apakah boleh retur tanpa melakukan pembelian? Tapi bisa aja dia mungkin belinya minggu kemarin. Nah, masukkan pengawas toko yang Anda jumpai, misalnya Bapak Budi misalnya. Kemudian keterangan tambahan, barang masih banyak. Masih ada, contoh aja gitu ya. Lalu save. Nah, dia nggak bisa save, dia akan itu ada tulisan merah. Ini katanya wajib isi karena kan ada bintang. Jadi kita isi ya. Saya ambil foto di lokasi ya. Contohnya saya lagi berdiri di sini di dalam. Oke, kemudian save. Oke, selesai. Ya, ini sudah posisinya check in. Ya, hasilnya adalah ini kita miringkan kalau mau lihat. Nah, ya seperti ini ya. Follow up, barang masih ada. Nah, kalau udah selesai, maka kalau Anda mau edit lagi, silahkan klik ini yang tanda pensil, ya, silahkan isi lagi ya. Isi lagi dan seterusnya. Kemudian kalau udah selesai, mohon di check out, yang ini, tanda panah keluar. Nah, kalau udah check out, data nggak bisa diedit lagi. Jadi Anda hanya bisa edit ke check-in berikutnya. Jadi ini udah edit lagi, silahkan lagi. Oke. Tahap berikutnya, kita akan melakukan proses check-in yang ke toko yang kedua. Perhatikan ya, kalau dia sudah siap check-in, maka wajib check out. Ini dia posisinya check out, dan kita akan menemukan masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa. Lalu ada keterangan di sini. Ya, di sini ada namanya juga, nama toko dan statusnya follow up. Nah, sekarang kita tinggal tentukan check-in yang mana. Yang seharusnya adalah paling atas dulu ya. Kita check-in. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ungu ya. Lalu kita akan isi ya. Hasil kunjungan contohnya adalah dapat order ya, order baru misalnya tunai. Oke. Nah, kalau misalnya pada saat kunjungan kemudian terjadi penjualan lalu ada barang yang mau ditukar atau diretur, maka ini silakan dipilih ini. Ada ya. Kemudian masukkan produknya yang dijual atau yang mau diretur. Kita new ya. Tadi di kanvasnya tergantung bawaan kanvasnya yang diisi oleh admin tadi cuma satu produk ya, jadi misalnya dia jualnya 10 kemudian ada tukar, ada retur rusak atau retur masih bagus. Nah jika seandainya ini saya batalkan, jika seandainya tidak ada retur ataupun tukar maka new kita pilih lagi, maka kotak untuk retur dan tukar nggak muncul. Itu aja perbedaannya ya. Ini anggap jual 10 kemudian tadi harganya 30.000 ya kali 10 nampak ya di sini ya 10 kemudian totalnya keseluruhan 300.000 ya. Nanti kalau misalnya ada retur akan terpotong nilainya di sini, penjualan dikurang retur hasilnya nih keseluruhannya kan nggak ada, jadi nggak muncul ya. Nah kalau mau tambah lagi produknya ini, tapi di sini cuma ada satu produk tadi di kanvasnya ya. Jadi kalau ada dua maka akan muncul dua produk. Nah, berhubung ini tunai, ingat ya, setiap ada bintang wajib diisi, maka kita pilih adalah sudah. Kalau misalnya tunai tapi belum, maka akan ada peringatan untuk melakukan pembayaran ya. Sudah, tagihannya akan muncul. Kemudian untuk standar default tunai, misalnya maunya kiris dibayar ya, lalu masukkan jumlah bayarnya 30.000 sesuai dengan sisa bayar ya. Oke, oh masih kurang ya 300.000, sorry. Seandainya kita isi 3 juta bisa nggak? Nah, nggak bisa juga ya. Jadi harus wajib 300.000. Nah setelah itu kita simpan save. Tadi kita nggak ambil foto check in ya, bukti ya. Tadi lupa, kita ambil dulu. Contohnya ini, ya saya fotokan. Fotonya mesti jelas ya. Jadi di sini ada dua layar, kunjungan satu, ini posisi titik pelanggannya di sini kita check in nampak ya. Kemudian jaraknya 0,15 berarti 150 meter, 0,15 km ya. Kemudian ini foto bukti check-in.
Oke, kita pindah ke layar kedua, kita lihat lagi isinya ini, ya, satu item, 10 biji, bayarnya kiri set. Nah, oke, sekarang kalau udah selesai, ini masih check in ya posisinya ya, ini tanda seperti ini. Nanti kalau apa dia harus ada outnya nanti. Oke, sekarang kita check out. Oke, selesai ya, 16.06, 19.20. Oke, nah sekarang kita periksa stok kanvas kita. Seharusnya ada berkurang 10. Nah ini, bawa 100, terjual 10 ya. Kemudian belum ada titip, belum ada retur ya, otomatis dia tinggalnya 90 ya, dan uang yang terkumpul 300. Jadi ini langsung terupdate stoknya. Kalau seandainya nanti ada retur, otomatis juga tambah. Misalnya retur 5, maka ini jadi 95. Ingin lihat secara detail, ini kita klik. Ya, kita klik isinya, nah ini nampak. Nah ini ya, Lombok House 10 terjual ya. Kemudian di sini juga ada nanti penyelesaian. Nanti kalau ada titip, kemudian kita melakukan hitungan penyelesaian akan muncul juga ya. Kemudian ini kunjungan yang berdasarkan produk ya. Kalau ini tadi isi kanvasnya, isi stoknya ya. Kalau yang ini daftar penyelesaian titipan, yang ini adalah kunjungan yang sifatnya terjual, yang menyebabkan stok berubah ya. Ada terjual 10, oke. Nah lalu tadi 100 ya, jadi 90 terjual 10 ya. Kalau mau tahu 10 ini terjual di mana, lihat di sini di kunjungan, nampak itu. Nah di toko hemat, nah, 10. Oke. Nah kemudian setorannya adalah 300.000, itu ada tarik kiris ya, berarti non tunai. Jadi tidak ada setoran, tapi di setoran non tunainya ada 300.000. Oke, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi untuk kunjungan kita kembali lagi. Ya, berarti sudah ada 2, tinggal 2 lagi kita selesaikan. Nah, jadi nanti kalau ada 10 itu harus diselesaikan semuanya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya, kita lanjut toko yang ketiga ya, kita check in. Ya. Tadi toko yang kedua itu lakunya 10 ya. Lapangan. Ini ya. Jadi tadi stoknya 100, di kanvas ini otomatis menjadi 90. Oke, 90 ya, bawahnya 100 terjual. Nah, sekarang kita akan melakukan check in yang ketiga. Oke, masuk. Oke, ini apa ya, data pelanggan WA-nya sama titik map-nya kalau mau lihat lokasinya di mana. Oke, yang merah itu kita, yang coklat-coklat ini adalah yang bekas kita check in. Jadi kan ada 3 toko nih udah check in. Ini aja 1, 2, 3 ya. Apa ya? Oke. Nah, sekarang saya menuju ke 3. Kalau misalnya mau lihat, misalnya kita di sini kan, kita nggak tahu jalan kemari, maka klik aja ini yang ada tanda mobil. Ya, yang ada tanda mobil diklik, nanti akan diarahkan ke situ. Tapi memanfaatkan Google Map ya. Nah, ini dia dari sana, nah, itu deh. Oke, nampak ya. Oke, kembali aja back. Jadi ini dia. Kalau misalnya mau tahu juga ini toko apa, silahkan diklik misalnya. Ini nanti akan muncul. Nah, ini toko F ya. Kemudian ini toko apa namanya? Inilah toko As ya. Nah, sekarang kita udah check in ya, posisi check in. Sekarang kita akan isi. Tetapi kali ini saya akan dengan order baru juga, tapi kredit utang. Ya, jadi beli barangnya secara piutang ya, new. Kemudian pilih, kita jual 10 aja ya, save. Nah, di sini nggak ada pilihan untuk barang tukar atau retur, karena yang sifatnya pembelian kredit itu akan ada tukar pada saat penagihan. Jadi nanti di hari berikutnya pada saat kita melakukan penagihan piutang, mereka bayar lunasi, baru kesempatan bisa input. Ya, jadi ini kan barangnya belum bayar, jadi kita nggak boleh langsung ada terjadi tukar atau retur. Nah, kemudian diisikan ya, diorder oleh siapa, misalnya Budi, siapa pemilik toko atau orang yang ada di toko. Kalau ada mau kasih foto bukti silakan, karena nggak ada bintang nggak wajib. Kemudian status ini juga bisa bayar DP. Misalnya ini belum dulu ya. Misalnya ini kan 300.000. Contoh dia mau bayar 100.000, sisanya 200.000 bisa. Ya. Ini kita nggak usah bayar dulu ya, belum. Kemudian save. Ya, kemudian masukkan ini foto. Nanti wajib dari kamera ya, anggap saya lagi di sini ya. Foto bukti ya bahwa saya Anda itu berada di sana. Ya, ini dia.
kemudian sekali lagi hasilnya adalah ini belum bayar ya, alias kredit tempo, lalu save. Nah, nanti ini karena berhubung ini adalah kredit, berarti belum ada uang, tapi barangnya keluar sebanyak 10. Tadi stoknya kan 90 di kanvas, karena keluar 10 otomatis menjadi 80. Nah, nanti akan ada satu proses, ini kita check out dulu ya, karena kalau nggak check out, ini nggak akan hidup check in. Jadi ini kita check out dulu, nah baru dia hidup. Nah, berhubung ini adalah piutang, nanti akan ada ini, satu proses namanya adalah ini, cek tagihan piutang. Tadi di toko ASEAN. Kita merek kan, Pak Ragu ya. Yang ketiga tadi, toko hemat. Oke, kita lihat di toko hemat ya, jual ya, itu adalah ini tunai, sorry, kita cek dulu. Oh ini deh, toko as kredit ya, sebesar 300.000 ya. Nah, jadi nanti kalau kita cek di cek tagihan piutang akan ada ini dia 300.000 ya. Aplikasi ini bisa diakses lewat ponsel, tab, dan laptop ya. Kalau ponsel ya memang layarnya terbatas, ini dia. Ini ada utang 300.000 fotonya ini. Oke, nanti bisa ditagih, tapi nanti kita bahas. Ya. Kalau seandainya nanti, ini kita lihat dulu stoknya ya. Stoknya udah seharusnya berkurang. Ini sudah 3 kali kunjungan, kita cek. Seharusnya 80. Ya, benar ya. Tadi kan jualnya 10 tambah 10 menjadi 20. 100 kurang 20, 80. Kita boleh periksa. Ya. Kita periksa, udah ke bawah. Nah ini apa ya? Penjualan kredit 300.000. Total penjualan 600, 300 tunai. Ini dia. Nah, kemudian tapi bayarnya non tunai. Kayak kiris tadi kan. Nah, piutang ada 300.000. Oke, nah sekarang kita coba tagih ya. Kita coba tagih, caranya gini. Pilih cek tagihan piutang, ini anggap minggu depan datang. Jadi tinggal cari aja nih, misalnya banyak nih listnya. Maka ini diklik aja, ketikkan nama tokonya. Ya misalnya toko apa? Ini pas satu aja, toko as aja deh ya. Lalu klik tanda pensil ini. Oke, nah kemudian kalau ada retur tukar, silakan ya. Mana tahu dia ada mau tukar, kita tes lah ya, ada. Ya ternyata ada. Nah lalu klik barangnya. Tadi dia ada beli, kemarin dia ada beli 10 ya. Harusnya tukarnya misalnya 2 ya, kita buat 2 contoh ya. Kemudian ada rusak 1 ya, jadi dia nggak mau tukar, dia tetap mau apa, anggap ini 2 ini expired, yang 1 ini memang dia nggak mau lagi ya, atau kita buat aja 2 ya. Jadi ada 2 tukar, 2 rusak, lalu save. Nah otomatis yang tagihannya tadi 300.000 ya, ada retur 60.000, secara otomatis menjadi 300 kurang 60 menjadi 240. Nah, kemudian status bayar, pelunasan sudah, masukkan uangnya, mau bayar tunai atau kiris, anggap dia bayar tunai, ya lalu save. Ya, terpotong ya. Kemudian ini nanti akan kita tutup, ini tadi pas uji coba aja ya. Nah, sekarang setelah dibayar, ini akan kosong, nggak ada lagi muncul cek tagihan piutang. Jadi setiap kali pelunasan 1 bon akan hilang 1 bon. Oke, kita lihat kanvas ya. Kanvas harusnya menjadi 82. Kenapa? Karena ada retur 2. Nih, benar ya. Nah, ada retur 2, kemudian ada tukar 2. Tukar tidak akan mempengaruhi stok di kanvas. Karena kan misalnya dia ambil 2, dia kembalikan 2 lagi, jadi nggak ada pengaruh. Tapi ada 2 yang dikembalikan harus diasingkan lah ya. Kenapa ditukar? Apakah expired atau apa? Oke. Nah, untuk yang kunjungan yang bersifat piutang dan pelunasan sudah ya, kita lanjut sekarang lanjut ke kunjungan yang keempat, yaitu nanti kita akan coba, ini kita CN dulu ya. Kita ambil posisi untuk hasil kunjungan adalah titipan ya, jadi kita pilih hasil, kemudian kita pilih titip. Nah untuk titip langsung aja pilih produknya yang dititip apa ya, berhubung cuma bawa 1 produk aja di kanvas, jadi misalnya kita titip 10. Nah, kemudian nampak ya, lalu masukkan titip kepada siapa? Misalnya Ibu Kiki ya. Taruh keterangan, kalau mau foto silakan, kumpulkan barangnya di etalase lalu fotokan. Ya. Kemudian save, ini kita nggak fotokan, nggak wajib ya. Nah, oke, bukti check-in ya, kita ambil foto. Nanti kayak gini ya, harus foto ya. Tapi di sini saya pilihin aja deh, cus gambar deh. Kalau foto kameranya hidup, langsung foto. Ya, oke, anggap saya di sini. Kemudian kita save, simpel.
Nah, ini akan nampak statusnya check in ya. Kemudian dia titip. Kalau mau lebih jelas miring. Ini. Tapi statusnya masih proses, belum terjadi perhitungan. Nah, kemudian supaya nanti bisa check in lagi yang berikutnya, ini check out dulu. Oke. Oke, sekarang kita sudah check in 4 ya, bahkan udah check out juga, nampak dari jam sekian masuk, jam sekian keluar ya. Dia akan ke atas nanti. Nah, akibat dari titipan itu, minggu depannya Anda mesti datang lalu melakukan ini periksa. Jadi kalau ingin menghitung titipan, penyelesaian, maka cek titipan belum selesai. Nah, ini akan muncul satu toko yang tadi, toko F. Nah, silakan diklik yang ini ya. Kalau misalnya banyak yang nitip, ya ini dicari aja nama tokonya, ketikkan toko apa gitu ya. Nanti akan muncul. Ini toko F ya. Nah, kita klik yang ini, tanda pensil. Kemudian ini ya lokasinya ya. Data titipan ya, silakan diklik. Kalau ini kan pas kebetulan satu produknya, tapi kalau banyak nanti harus dipilih per item, per produk. Contoh nih, kita klik ini, kemudian isi. Kemarin titipnya ada 10 ya, kemudian lakunya berapa? Contoh nih, lakunya kita buat 5. Oke, kemudian kita tinggalkan sebanyak 2, lalu tukarnya 1, kemudian retur rusak 1 ya, retur bagus 2. Kita klik, ya ternyata nggak imbang ya, karena yang dititip 10, lakunya 5, seharusnya sisanya 5. Ini 2 tambah ini sudah 6. Kalau ini 1 mungkin pas 10 deh ya. Jadi titip 10, laku 5, tinggal 2, tukar 1, rusak nih. Retur ada 2 ya totalnya. Cuma dipisah lagi yang rusak sama yang nggak rusak. Oke, kemudian kita save. Nah, maka akan muncul penjelasannya semua ya. Retur ada 2, laku 5 ya. Jadi uangnya yang tadi 300.000, berhubung lakunya cuma 5 kali 30 maka 150.000. Ya, yang dibayar hanya yang laku, dikurangi. Oh enggak, kalau yang di sini retur enggak apalagi, hanya yang laku aja dibayar. Ya. Kalau retur sama tukar dan sebagainya ini hanya mempengaruhi stok nantinya ya. Oke. Nah ini status pelunasan sudah, silakan pilih. Ya mau tunai atau QRIS, misalnya QRIS ya 150.000 ya, lalu save. Kalau misalnya transfer bank juga bisa, misalnya BCA, dan nanti fotokan buktinya. Ya. Oke, ini misalnya transfer ke rekening perusahaan atau apapun lah ya, lalu save. Oke, ini penyelesaian. Jadi setiap penyelesaian satu bond maka akan hilang satu bond. Oke, sekarang kita cek stok kanvas. Tadi awalnya ada 82 ya. Karena ada retur 2, maka akan bertambah 2, kemudian kita lihat berkurang 10 karena ada titipan tadi ya. Jadi ini bawa 100, jual 20, titip 10, otomatis ini 30 menjadi 100 kurang 30, 70 ya ini. Kemudian ada retur 4, maka 74. Ya, untuk laku dan tukar itu nggak mempengaruhi stok di kanvas. Ya, ini diklik. Kita lihat tadi ada pembayaran dari titipan ya. Titipan itu transfer bank 150 ya. Dia akan bergabung dengan ini, yang non tunai. Ya. Jadi setoran tunainya 240, penerimaan non tunai 450, ini periksa. Ini 150 BCA, sisanya QRIS tadi. Oke. Nah, setelah perhitungan selesai ya, jika ada mau titip lagi, tadi ada posisi tinggal ya. Tinggalnya tadi ada 2 ya, tadi nggak salah. Nah, itu kalau kita lanjut, buka lagi yang baru ya, masih di toko yang sama ya. Mana dia tadi yang posisinya titip ini ya, toko F. Kita lanjut lagi toko F. Ya, ini kita jadwalkan dulu ya. Lalu check in, kemudian edit, kita pilih titip. Di sini sistemnya kalau titipan belum dihitung, diselesaikan, maka nggak bisa nitip lagi. Demikian juga untuk yang kredit, penjualan piutang nggak bisa dilakukan kalau masih ada piutang sebelumnya. Oke, kita new. Oke, ini masih satu produk. Nah, ini stoknya tinggal 74. Kita titip 10 lagi. Nah, otomatis ini ada titip kembali 2 karena yang tinggal tadi. Yang otomatis nanti yang titip adalah 12 biji. Oke, karena kita reload 10 tambah lagi. Oke, nah ini. Oke, nilainya 420 ya. Kemudian save. Masukkan foto. Ya, ini kalau mau ambil foto pun bisa juga. Contoh ya, kita ambil ya. Nah, Pak. Oke, seperti ini.
kita lihat. Nah ini ya, tapi gambarnya ada pakai kamera ya, kamera handphone ya. Kita ganti aja deh, jelek gambarnya. Saya ambil dari ini. Nanti untuk apanya galeri kameranya kita lock ya, jadi nggak bisa lagi ambil dari foto galeri. Untuk memastikan kejujuran si salesman. Dititip kepada misalnya Bapak Surya, ya kemarin kan istrinya mungkin ya, lalu simpan. Ini foto bukti juga boleh ditambahkan. Kalau misalnya barangnya mau dipoto biar nanti dia nggak bisa menyangkal, tapi nggak harus. Oke, kemudian kita check out ya. Ini kan hanya in, masih belum ada outnya. 1935 sesuai ya tadi ya. Ini 1936 kita check out. Oke, nah 1936 sama. Berarti 1 menit aja saya di sini. Nah demikian dilakukan secara berulang-ulang. Ini ada angka 1. Tadi kayak yang tadi ada oranye itu artinya data sedang di loading dan di upload. Oke, nah di sini ada juga laporan. Jadi nanti kalau sudah selesai tagihan piutang, maka silakan lihat laporan pelunasan piutang. Setelah penyelesaian titipan, silakan lihat laporan penyelesaian titipan. Ya ini juga ada peta jadwal, tapi ini kayaknya peta jadwal sudah habis ya. Jadwal kita udah nggak ada lagi. Oh sisanya masih ada ini. Nah ini nampak kita kemana-mana. Kemudian ada peta check-in juga. Kita check-in di 4 toko ya. Ini dia 4 toko itu. Kalau mau lihat ini deh. Bisa nggak diperbesar ini? Oh terlalu gede tadi ya. Nah ini sebenarnya ada 4 ya. Karena saya kan nggak bergerak, jadi tertumpuk dia di sini 4. Di sini ada 4. Karena saya nggak bergerak posisinya. Tapi kalau mau lihat dari berdasarkan jadwal tadi posisi tokonya apa? Nah ini. Cuma saya tadi posisinya di sini. Ini dekat ya, pas ya. Ini kalau diperbesar mungkin ada jarak. Oke. Oh, sorry, kelihatan pula. Oke. Nah, selanjutnya nanti akan kita jelaskan untuk yang laporan-laporan ini sebenarnya yang tinggal lihat-lihat aja sih.